Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yeti Raferani dengan NIM 079 dari kelas SIC 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar testing untuk memenuhi tugas dari mata kuliah implementasi dan testing. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu testing sendiri. Nah, testing adalah proses memeriksa apakah sebuah sistem atau perangkat lunak bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, testing harus dilakukan secara objektif melalui serangkaian cara. Nah, mulai dari verifikasi, validasi, deteksi error untuk meminimalisir adanya bug, menyediakan informasi untuk mencegah error, mencari error mulai dari kelemahan hingga keterbatasan, dan mencari kemampuan operasional dari sistem itu sendiri. Nah, testing sendiri ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Testing ini sendiri itu dilakukan oleh tim testing sendiri yang bukan dari tim develop. Nah, yang tugas utamanya dari tim testing ini sendiri untuk menemukan dan melaporkan kesalahan dalam sebuah perangkat lunak sebelum digunakan oleh pengguna. Nah, kenapa testing ini harus dilakukan oleh tim testing? Karena uh, untuk meminimalisir bug dan menemukan adanya kesalahan-kesalahan yang akan perlu di-upgrade oleh tim development. Dengan begitu, mereka ini bisa memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan mengeksplorasi hingga mengevaluasi, tim testing ini membuat bahan evaluasi. Jadi dia membuat sebuah laporan yang akan diserahkan kepada tim development tentang bagian-bagian mana saja yang terjadi bug ataupun error uh, yang akan diperbaiki oleh tim development sendiri. Nah, sehingga sistem yang akan dimunculkan kepada pengguna itu merupakan sistem yang sudah sangat matang untuk dijalankan. Melanjutkan dari rekan saya tadi, saya Brian dengan 3 digit NIM terakhir 085 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara agar testing itu berjalan secara efektif. Di sini dari tadi kan sudah dijelaskan ada tim tester dan tim pengembang. Mereka itu harus memiliki pola pikir yang berbeda. Dari tim testing itu harus memiliki pola pikir yang destruktif, yang menghancurkan, mencari celah dari program tersebut, cari celah kerusakannya di mana, selain tim testing, ada tim develop yang harus memiliki pola pikir yang membangun, memperbaiki, dan ya seperti itu agar menjadi sistem yang menjadi lebih baik. Tim tester itu bertugas untuk menemukan bug dan membuktikan kode bisa gagal. Jika tim tester tidak menemukan kode, maka akan dianggap gagal. Oleh karena itu, penting bagi tim tester untuk memiliki pola pikir destruktif. Agar testing menjadi lebih efektif, ada prinsip-prinsip dari testing. Yang pertama, tidak mungkin menguji semua skenario secara lengkap. Yang kedua, pekerjaan ini kompleks dan membutuhkan kreativitas untuk mencari celah dari program tersebut. Yang ketiga, untuk mencegah error, bukan hanya menemukannya. Yang keempat, testing itu memiliki berbasis resiko dan fokus pada area yang paling rentan terhadap kesalahan atau kerusakan pada kode program tersebut. Yang selanjutnya, testing harus merencanakan step-step dari tes programnya agar mendapatkan hasil maksimal. Lalu terakhir, testing sebaiknya dilakukan secara independen untuk menjaga objektivitas, yang dimana dimaksudkan testing harus melakukan sendiri oleh tim testing tersebut agar tidak terjadi kontra dengan tim develop. Saya Riko Abiasa Dwi Andika dengan 3 digit terakhir 098 akan melanjutkan materi yang dijelaskan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang sering dialami testing dan cara penanggulangannya juga. Testing sendiri sering mengalami kendala seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan cakupan pengujian yang tidak memadai, serta perubahan spesifikasi selama pengembangan. Untuk mengatasi tantangan ini, testabilitas software menjadi faktor penting. Testabilitas software mengacu pada sejauh mana suatu perangkat lunak dapat diuji dengan mudah dan efisien. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan testabilitas ini yaitu meliputi operability, yang berarti software yang stabil lebih mudah diuji karena memiliki lebih sedikit bug. Kedua, observability, yaitu semua variabel dan kondisi sistem dapat diamati agar tester
dapat dengan mudah memahami bagaimana sistem bekerja. Ketiga yaitu controllability, di mana tester harus dapat mengontrol dan mengatur kondisi sistem agar bisa melakukan pengujian dengan berbagai skenario. 4 ada simplifikasi, yang berarti software yang sederhana lebih mudah diuji karena memiliki lebih sedikit komponen yang menyebabkan error. Selanjutnya ada stability, karena adanya perubahan yang terlalu sering dalam sistem dapat menyebabkan gangguan dalam testing sehingga stabilitas sangat penting. Yang terakhir ada understability, yaitu berupa dokumentasi dan desain yang jelas membantu tester memahami bagaimana software bekerja dan mempercepat proses pengujian. Karena software yang mudah diuji dapat menghemat waktu, biaya testing, dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Nah, dengan itu juga testing harus diterapkan pada awal, karena dengan persiapan testing sebelum data di-input masuk akan membuat biaya detek lebih murah karena tidak terlalu banyak data yang ada. Jadi jadikan testing sebagai tindak pencegahan, bukan tindak fixing. Nah, untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sekarang tentang materi pembiayaan testing serta defeknya. Nah, perkenalkan, saya Renata Fania dengan 3 digit NIM terakhir 104. Untuk materi testing dan biaya, yaitu testing pengimplementasian testing dapat menghemat biaya. Biaya perbaikan akan jauh lebih besar jika defek tidak terdeteksi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Kerugian itu dapat meliputi tentang biaya perbaikan bug, kehilangan kepercayaan pelanggan, serta penalti hukum. Testing sendiri dilakukan dalam beberapa tahap siklus hidup software yang bermula dari analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, serta pengujian serta pemeliharaan. Nah, tak hanya software yang memiliki siklus hidup, untuk memeriksa sebuah software, testing sendiri mempunyai siklus hidup, yakni perencanaan sistem. Testing pada tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan cara pengujian yang dilakukan. Ini mencakup apa yang akan diuji, alat, serta jadwal pelaksanaan, serta risiko yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, yaitu akuisisi test case. Di tahap ini, dibuat daftar skenario uji berdasarkan kebutuhan sistem yang mencakup langkah-langkah bagaimana pengujian, data yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Eksekusi testing berupa skenario uji yang telah dibuat serta dijalankan pada sistem, yang dimana hasil dapat dibandingkan dengan yang diharapkan, untuk melihat apakah ada kesalahan atau yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan setelah pengujian selesai. Hasil yang dianalisis untuk menilai apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai kualitas serta harapan. Jika ditemukan bug, perbaikan dilakukan lagi dan pengujian bisa diulang sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Menambahkan dari materi-materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya Daniel Oktaprima Nugalaksono akan menjelaskan tentang beberapa tes yang dilakukan untuk menguji software secara menyeluruh. Yang pertama ada tes unit untuk menguji bagian dari kode secara individual. Kedua ada tes sistem untuk menguji keseluruhan sistem dan memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Ketiga, ada tes acceptance yang digunakan untuk menguji apakah software memenuhi kebutuhan pengguna sebelum diluncurkan. Defects dalam software adalah kesalahan atau cacat yang mempengaruhi fungsionalitas dan kinerja dari sistem. Selain itu, ada beberapa jenis defect yang ditemukan di dalam testing, seperti kesalahan pada antar muka pengguna yang dapat menyebabkan pengalaman pengguna menjadi buruk. Kedua, kesalahan dalam penanganan error yang membuat sistem tidak dapat merespons kegagalan dengan baik. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan logika dapat menghasilkan output yang tidak sesuai dan tidak akurat. Kesalahan dalam pengolahan data dapat menyebabkan data menjadi hilang ataupun rusak ataupun salah. Terakhir, kesalahan dalam alur kontrol dapat mengganggu eksekusi program yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan. Dengan memahami berbagai tingkatan testing dan jenis defect, tim pengembang
dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya dan mengoptimalkan biaya testing. Baik, begitulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata.